Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Bapak Yahweh Beshem Yesua Masya Kodes. Pada malam hari Halo. ini kembali di Gamal Channel bersama Pak Michel Saranga, Gembala KPI Alif Tau Sorong, Pak Baradaya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan Shema Israel terlebih dahulu, kemudian saya akan buka dengan doa pembukaan. Mari kita Shema Israel. Shema Shema Israel Elohim Yahweh Echad Baruch Shem Baruch kata Yahweh Eloheinu melech haolam Beshem Yesua Masya Beruah Kodeski Leolam Faed. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapak Yahweh buat kesempatan yang kau berikan kepada kami sekali lagi pada malam hari ini untuk dapat berkumpul bersatu hati belajar akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh mempelaimu Dr. Michel Saranga ya Bapak, yang kau jadikan mempelaimu yang saat ini kau percaya untuk menyampaikan dafarmu ya Bapa. Dan biarlah mulut dari mempelaimu ini mengeluarkan firmanmu dan kebenaranmu Bapa. Sehingga kami mempelai-mempelaimu ini juga mendapatkan hikmat, marifat, pengertian, dan dapat mengerti apa yang kau sampaikan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan biarlah ruah kodesmu sendiri yang beracara, kuasai setiap jaringan yang ada, kuasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Adonai Yesua Masya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang ada di room, puji Bapak Yahweh. Mari Pak Michel, silahkan langsung saja. Baik. Shalom buat teman-teman semua. Halo Pak. Shalom Pak. Shalom Pak Dokter. Wow, tunggu. Malah bahannya ini keluar. Tunggu. Sudah Pak. Oke, baik. Ya, kita belajar tentang bagian yang ketiga ya hari ini. Jadi persiapan untuk rapture ya. Jadi teman-teman semua, memang ini hal yang perlu kita perhatikan karena kalau kita terlalu banyak lari ke kitab Wahyu ya, tentu di sana akan banyak penafsiran ya. Tentu memang penting mempelajari itu, tapi ada hal yang saya lihat justru ditinggalkan ya. Ini yang kita mau lihat karena kalau kita belajar kitab suci dengan baik, ternyata ada beberapa hal yang Yesua tekankan di situ ya. Memang belajar tentang timeline ini tentu rapture itu bagus ya. Cuma sayangnya terlalu banyak orang menafsir ini ya. Sehingga kalau kita pengalaman sudah beberapa waktu yang lalu kan sudah sering terjadi penafsiran dan ternyata itu tidak terjadi. Ini masalah kan. Jadi kita jangan perlulah ke sana, tapi yang perlu kita lakukan adalah persiapan kita. Nah, ternyata persiapan kita itu Yesus ada mengajarkan itu dan ternyata terlupakan ya. Terlupakan. Nah, ini yang harusnya kita mengikuti ya. Memang ada contoh 5 anak darah, 10 anak darah, 5 yang bijak, 5 yang bodoh, ya kan? Itu ada dia membawa lampu, minyak dan lampu yang dia persiapkan, pelita yang dia siapkan. Tapi di sini justru ada Yesus Masih membawa kita ke hal yang sangat spesifik sebenarnya ya. Dulu memang saya belum memahami juga ini, karena saya masih memakai terjemahan-terjemahan juga seperti teman-teman kita yang lain ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di naskah-naskah
Perjanjian Baru itu kan yang naskah asli yang masih kita pegang itu memang naskah Yunani ya, naskah Yunani. Dan memang naskah ini sangat bagus juga sih untuk beberapa poin ya. Sayang nama itu diterjemahkan ya. Sayang sekali. Cuma kalau yang lain-lain, poin-poin yang lain sangat bagus ya. Karena dia jujur menerangkan itu. Nah, kita sudah belajar yang lalu ya tentang suatu kerajaan itu punya raja, ada wilayahnya, ada aturan, dan ada rakyatnya. Nah, persoalannya ini kita sudah tahu rajanya siapa, kan Yeshua itu nanti menjadi raja karena dia adalah Mesias ya. Mesias itu kan 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi dan imam dia sudah laksanakan itu, dia mengajarkan Torah dengan baik. Makanya kitab Ibrani dia membahas tentang imam besar kita itu Yeshua HaMashiach. Nah, aturan ini yang kadang-kadang dilupakan ya. Karena ya itu tadi ada sikap anti Torah pada beberapa bapak-bapak gereja ya. Antisemitik ya. Paham antisemitik ini yang masuk dalam terjemahan sehingga semua yang berbau Yahudi itu dihapuskan. Padahal tidak semua yang dari Yahudi itu adalah tradisi mereka. Ada tradisi yang dibentuk karena Torah, ada juga yang tambahan karena penafsiran Torah. Yang penafsiran Torah itu tidak boleh kita ikuti seperti Talmud itu kan. Nah, kita sudah belajar yang lalu bahwa di akhir zaman ini pengetahuan akan bertambah dan kita tahu sekarang teknologi sangat membantu kita, termasuk malam ini kita memakai teknologi, kita bisa saling bertemu di dalam berbagai tempat. Ya, ada teman kita Pak Alison dari Malaysia ini, kita bisa bertemu dalam jam yang sama, dalam waktu yang sama walaupun jam yang berbeda. Itu sangat membantu kita. Dan dari sini kita bisa telusuri asal kata itu, suatu asal kata misalnya bahasa Ibrani itu seperti apa, artinya apa. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ayat ini. Nah, kita sudah belajar juga yang lalu kemarin bahwa pada saat materai dibuka itu kita berada pada akhir zaman. Dan kita sudah tahu bahwa 2 Timotius 3:1-9 itu pada akhir zaman salah satu tanda itu adalah pada ayat 8-9 bahwa akan ada orang seperti roh Yanes dan Yambres yang akan menentang Mose, menentang Torah Mose, dan sekarang banyak terjadi orang menentang Torah Mose itu di tempat-tempat ibadah. Nah, salah satu bagian yang terlupakan di gereja itu adalah apa yang diperintahkan Adonai Yesus Masih di urutan pertama itu ya. Kalau di naskah di TB disebutkan TBLI ya, disebut kewajiban ya. Ternyata ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban ini kan tentu kalau kita baca khotbah di bukit, kita sudah belajar pasti itu khotbah di bukit mulai pasal 5 Matius, pasal 6 dan pasal 7. Nah, kalau kita lihat di pasal 5 itu kan dia mulai hanya garis-garis besar saja. Tapi di pasal 6 itu khusus Yesus menekankan satu bagian ya, yang di Matius pasal 6 kemarin kita sudah lihat ya. Kita lihat kembali ini supaya teman-teman bisa paham. Matius pasal 6 itu diuraikan memang dalam terjemahan kan carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Dalam bahasa Inggris juga sama ya. Bahasa Inggris sama. Tapi ternyata dalam ini kenapa? Karena dalam bahasa Inggris tentu kan karena mengikuti pola antisemitik, ya. Pola antisemitik. Sehingga dia keluar konteks ayat ini. Nah, dalam Textus Receptus, ini Textus naskah yang diterima secara umum, itu jelaskan di bawah Sitete de Proton de Basilian Toteu. Sangat jelas bahwa disuruh cari sungguh-sungguh, perhatikan dengan teliti, cari itu yang dengan sungguh-sungguh, dengan belajar. Apa disuruh di situ? Proton. Proton itu di urutan pertama. Di urutan pertama apa? Di sini adalah Basilian Toteu. Jadi aturan dari Tuhan Adonai kita. Nah, kita lihat jelas proton ini kan dijelaskan kan begini ya, proton itu. Pak Alison silakan Pak Alison. Kita ulang sedikit ini. Pak Alison. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Proton. First in time or place. Silakan Pak Alison. Ya. Dengar nggak?
Dengar, Pak? Pak Lison, silakan. Halo? Ya, Ya, proton. First in time or place. Yang pertama di dalam masa atau di tempatnya. ya, Dua, first in rank. Yang teratas di dalam urutan pangkat. Ketiga, first at the first, yang utama. ya. Yang utama di dalam urutan yang utama, yang paling utama. Oke, terima kasih Pak Lison. Nah, kita di Indonesia ini Sama-sama. di Indonesia ini kan sudah dibiasakan dengan ranking pertama ya. Nah, di sini ranking pertama. Di ranking pertama daripada ajaran adunia Yeshua HaMashiach di Matius pasal 6 apa? Nah, ini penting. Di sini disuruh cari ya. Kita disuruh di urutan pertama itu kita harus cari di ranking pertama. Nah, apa yang di ranking pertama itu? Aturan ya. Aturan di sini disebutnya aturan. Aturan. Dan di sini aturan berhubungan dengan royalty. Kalau your royalty berarti itu sesuatu yang harus dibayar. Apa itu di urutan pertama dibayar? Kita lihat kalau Matius pasal 6 sangat dijelaskan bahwa royal itu kan sesuatu yang harus dibayar, hak paten gitu kan. Kita lihat di Matius pasal 1 itu kan jelas. Jadi ayat ini Matius 6 itu harusnya di transliteral begini ya. Tetapi selidiki di ranking pertama aturan Tuhan Yesus dan dilakukan itu, implikasikan dengan tepat dan benar pantas, tanpa salah dan tanpa cacat, maka semua akan ditambahkan. Nah, apa di urutan pertama dari Matius pasal 6 tadi? Matius pasal 6. Itu yang pertama adalah sedekah. Sedekah. Jadi ini urutannya sedekah, tefilah, dan sum. Kenapa sedekah di urutan pertama? Ini semua pertanyaannya. Waktu penulis Besorah menulis ini ya, kenapa dia taruh sedekah di urutan pertama? Kenapa bukan tefilah? Kenapa bukan sum? Sedekah. Ini ada sesuatu tentu yang ditulis. Nah, Yeshua mengatakan itu harus dicari kebenarannya itu. Yang di urutan pertama itu. Jadi ini harus dicari benar-benar dengan teliti ya. Apa maksudnya ayat ini? Apa maksud daripada sedekah itu? Apa tujuan itu? Tentu kita belajar, tentu sedekah itu kalau kita belajar dalam kamus Alkitab dijelaskan begini, bahwa itu dijelaskan harus memberi sedekah dalam bentuk perpuluhan. Ternyata itu bagian dari perpuluhan. Nanti bagaimana caranya? Nah, itu tentu Alkitab mengajarkan nanti. Jadi karena di urutan pertama, berarti ini sangat penting. Nah, dalam Yunani dan Romawi itu dia tidak dikenal ya istilah sedekah itu. Ya. Sehingga dalam terjemahan itu hilang ya. Diganti dengan kata diakosune. Ya. Nah, beberapa kita lihat sedekah ya. Ini ada beberapa yang kita akan ulang yang kemarin kita sudah belajar bahwa sedekah itu di Roma 14 ayat 17 itu adalah isi daripada kerajaan Elohim itu ya. Itu sedekah, shalom, dan simkah. Kita akan lihat ayatnya saja ini karena ada kesimpulan di sini yang sangat penting ya. Kita lihat di sini kesimpulan kita dapat yang kemarin ya. Bahwa Malkut Elohim, jadi kalau orang melakukan aturan-aturan daripada Elohim yang baik, terutama di sini adalah sedekah, maka yang pertama didapatkan adalah shalom. Jadi kalau sedekah belum dilakukan dengan benar, belum dilakukan dengan baik, maka bukan shalom yang muncul. Perselisihan yang muncul, pertengkaran, permasalahan. Dan kalau kita sudah melakukan dengan benar, kita akan menikmati shalom, dan kita akan menikmati simkah beruah hakodes. Jadi kita melalui sukacita oleh Roh Kudus. Berikut 2 Timotius 8. Nah ini sangat penting. 2 Timotius 4 ayat 8. Di situ mahkota kebenaran. Ternyata dalam bahasa Ibrani itu mahkota sedekah. Nah kalau kita tidak punya mahkota, bagaimana mungkin mau diangkat? Jadi sedekah ini sangat penting ya. Nanti kita, apa itu sedekah?
Ini kita bahas dulu sedekah dulu. Dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, apadimlah sedekah. Kita bekerja dan beribadah, kita bekerja itu melakukan sedekah. Kemudian Yesus 5 ayat 9, sedekah itu buah daripada terang. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini ya, sini kan, ki perihaor, ku koltuk, we kol sedekah, we emet. Jadi antara sedekah dan emet itu berbeda. Di sini terjemahkan kebenaran. Padahal sedekah itu jangan diterjemahkan kebenaran. Dia sedekah ya sedekah, jangan diterjemahkan lagi. Emet ini ya kebenaran. Jadi buat terangnya ada wekoltuk, semua kebaikan, semua sedekah, dan semua kebenaran. Kebenaran ini emet itu kebenaran yang berdasarkan firman. Firman itu ada dafar yang tertulis, tentu ada tanak. Kemudian 1 Yohanes 3. Nah ini sangat penting teman-teman ya. Sedekah itu adalah menandakan dia adalah tanda anak Elohim atau tanda anak setan. Di sini disebut dalam bahasa Ibrani, Yaldei ha Elohim, Yaldei ha Satan. Untuk membedakan antara anak ha Elohim, itu kalau ha Elohim berarti menunjuk kepada Yahweh, Yaldei ha Satan, anak Satan. Itu hanya dua, sedekah dan oheb kepada saudaranya. Karena kita lihat bahwa sedekah itu adalah tujuan pertama itu nanti kita lihat. Itu adalah ditujukan kepada saudara kita yang jatuh miskin. Jadi kita lihat di sini bahwa tanda daripada anak Elohim itu adalah melakukan sedekah dan mengasihi saudara. Sementara kalau tidak melakukan sedekah dan tidak mengasihi saudaranya, maka itu adalah anak setan. Jadi buat apa kita mengerjakan hal-hal yang lain kalau kita posisi kita anak setan? Makanya sedekah itu di urutan pertama, karena itu menunjukkan dia itu benar-benar anak Elohim. Nah kalau kita sudah melakukan itu, baru melakukan bagi yang lain. Makanya di urutan pertama itu karena sangat penting. Kita disuruh cari kebenarannya itu di mana. Oke. Jadi tanda anak setan dan anak Elohim itu adalah sedekah dan mengasihi saudara. Saya pernah di kampung saya itu ada orang bersaudara hanya karena warisan. Lalu dia mengatakan sampai mati saya tidak akan berbicara dengan dia. Itu ada seperti itu ya. Saudaranya itu. Lalu bagaimana dia mengatakan dia anak Tuhan? Kalau dalam posisi seperti itu. Di sini malah dua dikatakan sedekah dan oheb. Itu adalah tanda anak Elohim, tanda setan. Jadi kalau tidak melakukan sedekah, ya berarti anak setan. Semua kebaikan dilakukan statusnya sebagai anak setan. Berarti itu adalah kebaikan yang palsu. Makanya sangat penting itu sedekah ditaruh urutan pertama. Nah, kemudian yang ini ya, yang berikut ini mengenai sedekah itu membuat harta kita menjadi tahor ya. Dan kalau tidak melakukan sedekah berarti apa yang kita terima itu tameh. Jadi waktu kita melakukan sedekah dengan apa yang kita terima, itu apa yang menjadi yang kita terima saat itu setelah kita melakukan sedekah, tentu dengan bagian-bagiannya, itu menjadi tahor. Sementara kalau kita tidak melakukan, berarti apa yang kita terima menjadi tameh. Itu sebabnya waktu kita membelanjakannya tentu ke arah-arah yang hal-hal yang jahat, ya. Hal-hal yang tidak baik. Karena dia tameh. Nah, kalau dia tahor, tentu akan mengarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, ini dia kita lihat pentingnya ini. Yeskiel 18 ayat 1 sampai 32. Ini dalam TB ya. Dalam ILT hampir sama juga. Silakan Pak Andre bacakan kita ini. Oke. Ya. Ayat 21 sampai 32. Yeskiel 18 21 sampai 32. Ya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya.
apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Adonai Yahweh. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang-orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Oke, kita akan lihat dulu ayat 18 ini. Ini karena ini adalah naskah Tanak, tentu ini ada pasti, tentu dia aslinya adalah bahasa Ibrani. Nah, kita lihat ini. Yeskiel 18 ayat 21. Jikalau orang fasik bertobat dari segala yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan dan melakukan keadilan kebenaran, dia pasti hidup. Kita lihat naskah Ibrani. Disebut sini adalah kol kukotai, we asah, mispat, we sedekah, mispot dan sedekah. Jadi ketetapanku di situ adalah mispot dan sedekah. Bayangkan mispot dan sedekah. Tetap sedekah itu disebutkan di sini ya. Nah, mispot dan sedekah. Nah, jadi kalau ada mengatakan tidak ada kata sedekah dalam Tanak, ya mungkin dia belum baca dalam naskah Ibrani. Ini mungkin dibacanya dalam bahasa Indonesia atau dalam versi Inggris, memang tidak akan menemukan. Tapi kalau kita mencari dalam naskah Hebrew, banyak sekali. Nanti kita lihat, karena yang Faris sudah bertobat dari segala dosa, berpegang pada ketetapanku, dan melakukan mispot, dan sedekah. Mispot itu kan 613 ya. Tapi kita tidak lakukan 613, karena 100 sudah dilakukan Adonai Yeshua Mashiach. Kita tinggal melakukan 513. Jadi di situ disebutnya di sini keadilan kebenaran itu mispot dan sedekah. Ayat berikutnya 25 sampai yang ke 28. Silakan Bang Rey. Tetapi kamu berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi dikatakan kalau orang fasik bertobat, dia melakukan keadilan dan kebenaran. Ini kita cek lagi dalam bahasa Ibrani-nya apa di sini dalam. Ya, di sini Yeskiel 18:7 ya, melakukan keadilan kebenaran sama ini kan. We ya as mispat, we sedekah. Jadi mispat dan sedekah. Ini rasain orang jahat ya, orang kriminal ya. Orang jahat. Kalau dia bertobat, ya, kalau dia bertobat, maka dia yang dilakukan itu adalah melakukan keadilan dan sedekah. Jadi mau bertobat, apa yang dilakukan setelah bertobat? Mispat dan sedekah. Nah, dia menyelamatkan nyawanya atau dia menjaga nyawanya tetap hidup. Kalau dalam ILT dia terjemahkan menjaga nyawanya tetap hidup. Kemudian seterusnya ayat 29 sampai 32. Silakan Andre. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Apakah tindakanku tidak tepat, hai kaum Israel, atau tindakanmu tidak tepat? Oleh karena itu, aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Adonai Yahweh, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya,
Demikianlah firman Adonai Yahweh. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Israel ya, jangan kita melihat itu satu bangsa. Kita lihat Israel. Siapa yang dulu menjadi Israel pertama? Namanya siapa yang dirubah? Yakub. Yakub. Ya. Yakub. Ya. Yakub punya 12 anak. Salah satunya adalah Yehuda. Dan di sanalah keluar Adonai Yeshua. Yeshua yang mengajarkan kita melakukan tadi sedekah. Kemudian kita lihat dari Yeskiel 33 ayat 11 sampai 20. Ini hampir sama ayatnya ya. Ayat 11. Silakan Pak Andre. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Adonai Yahweh. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu daripada kelakuannya, supaya dia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Nah, kita lihat lagi nih. Yeskiel 33 ayat 14. Yang kata bertobat, ya, bertobat, melakukan keadilan dan kebenaran, maka di situ diterjemahkan mispat we sedekah. Ya WA saja. Mispat aja. Kalau orang bertobat hanya dua, mispat dan sedekah. Betapa pentingnya sedekah itu sebabnya Adonai Yeshua Masya mengajarkan tadi Matius 6 ayat 33 itu, kita lihat di Matius pasal 6 itu di urutan pertama adalah sedekah. Mispat dan sedekah. Oke, kita lihat lagi yang Yeremia 33:16. Sudah melakukan keadilan dan kebenaran. Apa di sini keadilan kebenaran? Sama ya. Mispat we sedekah. Mispat we sedekah. Oke. Silakan lanjut Pak Andre. Ayat 17. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, Adonai tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Adonai tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Kita lihat lagi di sini ya. Orang pasti bertobat dan melakukan apa di sini? Sama ayat ini ya. Ayat 19 disebutnya apa? Mispat dan Sedekah. Sama. Jadi orang bertobat itu ya diajarkan mispat dan sedekah. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan waktu baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Perintahnya banyak, tapi yang utama itu adalah sedekah di urutan pertama ditaruh. Kenapa? Nanti kita lihat kenapa sedekah di urutan pertama. Apa dampaknya bila kita tidak melakukan? Dan apa dampaknya bila kita melakukan? Nah, jadi kita di sini orang pasti bertobat, apa yang dilakukan adalah sedekah dan mispat. Dua hal itu. Sedekah dan mispat. Kemudian berikutnya, tujuan kita bekerja keras untuk apa? Nah, di sini jelas berbagi dengan orang miskin, orang lemah dan berkekurangan. Kisah Rasul 20 ayat 35. Silakan, ini.
Coba Pak Sinaga lagi, Ayat Pak Sinaga, silakan. Pak Sinaga baca lagi. lanjut. Gantian. Pak Sinaga, Iya, Pak. silakan. Gantian. Kamu sendiri tahu bahwa tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesua, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, jadi waktu kita bekerja, tujuannya adalah memenuhi keperluan diri sendiri pertama. Kedua, kawan-kawan seperjalanan atau seperjuangan kita. Yang ketiga, membantu orang-orang lemah, miskin, sakit, dan tidak berdaya. Ini adalah bagian dari sedekah tadi ya, wujudnya ya. Nah, dia mengajar bahwa ada lebih baik memberi daripada menerima. Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 20. Silakan Pak Sinaga baca juga ini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, jadi tujuan sama, waktu kita bekerja, itu supaya kita bisa bantu berbagi dengan orang miskin, orang lemah, berkekurangan. Kalau kita tidak bekerja, ya, bukan kita malah membantu, kitalah yang menjadi dibantu ya. Nah ini dia, Yesaya 10 ayat 1 sampai 4. Ini berhubungan dengan kebijakan, peraturan, ini termasuk keputusan sinode di sini. Silakan ayat 1 sampai 2. Oke. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ya, jadi di situ jelas merampas milik janda-janda dan menjarah anak-anak yatim. Hak apa di dalam apa yang kita miliki tadi oleh janda dan orang asing, anak yatim tadi, itu sedekah. Nah, kalau menyingkirkan itu, maka kita merampas, kita menjarah. Oke, terus. Silakan, terus. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Yahweh belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, jadi kalau kita tadi merampas ya, kita menjarah hak daripada janda dan anak-anak yatim, maka Bapak Yahweh itu bermurka dan masih mengacungkan tangannya. Nah, kapan tangannya mau turun? Ya, ketetapan-ketetapan tidak adil, keputusan yang lalim, dengan tujuan untuk menghalangi orang lemah mendapat keadilan, merebut hak orang sengsara, merampas janda dan milik janda dan menjarah anak-anak yatim, maka murka Yahweh itu ada di atas kita dan tangannya masih teracung, artinya masih berperkara. Nah, mengapa Yesus mengajarkan itu sedekah di urutan pertama? Supaya murkanya itu tangannya bisa turun. Kalau dia masih berperkara terus dengan kita. Betapa pentingnya itu. Jadi kalau gereja menyingkirkan itu ya, jangan heran gereja akan hancur ya. Kita lihat yang tidak melakukan sistem pembagian dengan baik dalam persepuluhan. Gereja-gereja yang besar di luar sudah pada hancur semua. Di Korea hancur, di Singapura hancur, di mana lagi di Amerika semua hancur. Karena mereka mengabaikan ini hak-hak orang asing, anak yatim dan janda. Nah, di sini dikatakan celaka, tangan Yahweh masih teracung, jadi dia tetap berperkara. Nah, kalau dia tetap berperkara itulah, maka Yesus mengatakan lakukan itu supaya itu jangan
tangannya teracung bagi kita dan dia masih berperkara dengan kita. Nah, kemudian ayat-ayat kitab suci yang menulis tentang sedekah, ini dia ya. Ini kata sedekah dalam kitab suci. Ya, teman-teman, kalau minggu lalu kan kita sudah belajar ya, kalau kita tulis di naskah Hebrew sedekah, gitu ya, maka dia akan muncul ayat-ayat itu. Nah, ayat itu muncul dalam Tanak seperti ini ayat-ayatnya. Ini sih, mulai dari Kejadian 15 ayat 6, Kejadian 18 ayat 19, Kejadian 18 ayat 26, Ulangan, Samuel, 2 Samuel. Ini ada ayat-ayat sedekah ini. Nah, ayat-ayat inilah yang menurut Yeshua tadi harus dipelajari satu-satu ini. Nah, saya belum baca semua tentang ayat ini, tapi saya ambil poin-poin yang penting yang kita akan pelajari. Banyak sekali ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja, 2 Tawarik, Nehemia, Ayub, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Nehemia, terus Amsal, Yesaya, Yeremia, Mazmur juga tadi ada, Amos, Maliaki, Matius, ini di Besora mulai ini ya. Matius, Lukas, Rasul, Roma, kemudian Rasul 10 ayat 2 dan 2 dan 4, ya. Kemudian Roma, kemudian Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Timotius, Titus, Hebrew, Ibrani, ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Banyak sekali ya. Nah, ini saya sudah perbaiki minggu lalu ya, karena belum saya perbaiki. Nah, ini di dalam Tanak, ini yang tadi ya. Dalam Tanak, kata sedekah itu ada di sini. Ini Kejadian, 2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ayub, Nehemia, Mazmur, kemudian Amsal, lalu Yesaya, lalu Yesaya banyak sekali ya. Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Zakaria, Maliaki. Jadi ada 83 di kitab Tanak ya. Jadi kalau mengatakan tidak ada kata sedekah dalam Tanak, ya mungkin dia belum baca atau dia belum belajar ya, belum pelajari. Atau dia pelajari dalam naskah Inggris atau hanya mempelajari dalam naskah terjemahan kayak kita di Indonesia. Memang tidak akan menemukan kata itu. Kalau kita teliti kemarin naskah ILT, kalau teman tulis sedekah, itu tidak ada itu kata sedekah di ILT untuk Tanak. Tapi kalau di TB ada satu ayat ya, ada satu ayat ya. Tapi kalau di ILT tidak ada sama sekali. Ya mungkin teman-teman memakai ILT maka mengatakan tidak ada kata sedekah dalam Tanak. Tapi kalau dalam Hebrew banyak 83. Kemudian di dalam Besorah itu ada, ini ada berapa ini? Mulai 84, nomor 84 ke bawah ya, Kisah Rasul, Roma dan sebagainya. Ini jumlahnya ada di sini. Kata sedekah ya dalam Tanak itu ada 83 ayat. Kemudian dalam Besora itu ada 63 ayat. Jadi jumlahnya itu adalah 146. Jadi kata sedekah itu seluruhnya kita dalam naskah Tanak dan Besora itu 146 ayat. Nah ini dia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita belajar huruf Hebrew dulu ya. Ini juga yang sekaligus tadi Pak Robi menanyakan yang minggu lalu ya. Kita akan lihat ini kenapa muncul seperti ini. Huruf Hebrew kan mulai Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waw, Zain, Ket, Tet, Yod, Kap. Kap ya kalau di depan, ini di belakang ya. Yang Sofit di belakang ya. Lamet, Mem awal ada mem akhir. Nah, 600 itu kan mem akhir toh. Teman-teman sudah belajar 666 kan? 666.
Pak Robi sudah pernah belajar, Pak Robi? Pernah? Pak Robi? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. belum pernah nomor 66. Belum, Pak. Belum. Itu nama orang, Pak. Belum Ya, nyampe ke situ, baru Pak. dengar. Tapi jangan di Tiap sini, hari Pak. Nanti didengar tidak baik. namanya Nanti itu. kita video Ini, call saja, Pak. Jangan di sini, karena ini kan Namanya teman-teman micin. baca. Dia mem akhir loh. 600 itu. 600. ini nanti akan saya banyak pertanyaan ini, Pak. Oke. Ain, V, Syade, Kopres, Sintau. Kemudian ini kan ada anunya ya, ada gematria aja kan, 1, 2, 3, 20, 500 dan sebagainya. Nah, kemudian ada ini huruf yang di belakang kata dia berubah. Ini yang sobat itu kap, mem, nun, fi, syade. Itu kalau dia di awal atau di pertengahan ditulisnya begini. Tapi kalau di akhir kata dia akan begini. Yang kemarin kita dapat itu Pak, yang di doa Bapak kami, kap. Nah, kemudian ada bagada kefat. Ini juga yang kita harus paham ya, bagada kefat. Kalau satu huruf diberi titik, itu bukan ditulis ganda ya. Tapi dia kalau hanya huruf ini saja, bagada kefat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 huruf ini kalau dia ditulis ada titik, jangan ditulis di ganda. Jadi kalau dia B, jadi B. Tidak ada tulisnya V. Ya. Kemudian Gmail, G, ini GH. D, kalau tulisnya D, kalau tidak tulis DH. Tapi sudah jarang dipakai ini ya. Selalu diterjemahkan D semua. Kalau kaf, ya kalau tidak ada titik berarti K. Kalau titik K, tidak ada titik H. V, kalau ada titik berarti V, tidak ada titik berarti F. Tapi kalau dalam teman-teman di luar, dia tulisnya PH ini ya. Kemudian tahu kalau titik tanda titik atau dages T, kalau tidak ada itu TH. Ini bagada kefat. Ini harus dihafal memang. Kemudian ini apatak ya, garis lurus pendek itu di bawah huruf. Tulis huruf kayak huruf T itu akamat, itu di bawah huruf ya. Itu antara A lemah dan A yang tajam. Kalau I itu satu titik di atas di bawah huruf itu jadi I. Kalau dia 3 titik itu kubut itu adalah U. Kemudian dia esegol 3 titik begini E ya. Kalau 2 ekerei, jadi E tajam dengan E lemah. Kalau O itu satu titik di atas. Kemudian hatep patak pendek itu A ya. Kemudian ini hatep segol itu E pendek. Kemudian hatep kamat itu O pendek. Kemudian ini sin. Ya sin. Kalau titik di sebelah sini SH. Kalau titik di sebelah kiri, sebelah kiri kita. Kalau di sebelah kiri huruf ya. Kalau kiri ini kan kiri huruf, ini kanan huruf. Nah, ini SH atau SH. Contohnya misalnya ini. Bilangan 6/26 itu tentang apa nih? Birkat. Pak Andre bisa baca nih Pak Andre? Bisa. Ya. Yisa, Yesaya B. Panau, Panau Eleka Eleka, Wiyasim, Leka. Yasim Shalom. Nah, Shalom. Jadi dia titiknya di sini ya. Ini A. Jadi dia Shalom ya. Jadi bukan SY ya. Kalau dia titiknya di sini, Shalom itu ya, kalau titiknya di sebelah sini, baru dia jadi SY. Tapi titiknya di sini, jadi dia Shalom. Oke, nah wow, kalau tidak ada titik dia jadi W, kalau titik di atas jadi O, di samping jadi U. Nah, sehingga yang kita ketemukan kemarin, Yit Kades Simcha. Ini adalah kemudian Beruah Hakodes, Yeshua Hamasya, Kehilat. Ada hukum di Ibrani ya, kalau cat ada A di sini, ada A di sampingnya. Itu diduduk bukan dibaca kan huruf Ibrani kan membacanya gini ya, ke atas, ke bawah, di bawah dulu baru naik ke bawah ini. Tapi huruf cat itu udah bisa seperti ini. Jangan bacanya beruka, salah. Jadi beruah, beruak, beruah. Ya, bukan beruka ya. Kalau dia baca beruka itu orang baru belajar khusus cat ya.
Sama dengan ini, Yeshua Hamasiah. Jangan bacanya Yeshua Hamasika. Nah, itu. Itu kalau dia baca Hamasika baru belajar. Memang urutannya benar. Gini dulu, tapi kalau khusus cat, itu dia ada vokal, dia duluan. Jadi beruah, Yeshua Hamasiah. Kemudian ini kehilat. Kehilat ya. Kalau kita lihat ini ya, ini adalah KH Sofit ya, di belakang ya. Tadi kan berubah itu yang ada 5 itu kan, ada yang 5 ini. Ini, nah ini tadi. Ini kan. Jadi kalau kaf di belakang itu dia berubah jadi seperti ini, panjang kalau ditarik kakinya ke bawah. Oke. Jadi itu kaf, itu K atau KH. Kemudian kalau ini, itu ada cat. Harus transliteranya harusnya CH ya. CH. Sama dengan ini. Yeshua Hamasiah ya. CH. Kemudian ini, kaf. Wih, harusnya dia kehilat. Ya, harusnya kehilat. Nah, kalau ditransliteral semua dengan ini ya geometrianya kap 20 atau 500, kalau kap yang di awal dia 20, kalau yang sobit 500, cat itu geometrianya 8, kap itu 100 ya. Nah, sayang ini dibacanya menjadi semua pakai KH ya. It Kodesh Shimcha, itu betul. Tapi ini Beruah HaKodesh, nah ini dia, dibaca KH lagi, tulis KH lagi. Terus ini Yeshua Hamasiah ditulis KH lagi. Kehilat ditulis K juga. Jadi ini membingungkan kalau dia begini ya. Membingungkan kita jadi, oh ini dari mana asal hurufnya ini? Kop, cat, atau kap. Nah seharusnya kan dia begini ya. It kades shimka, ini kaf, K atau KH. Kemudian beruah, itu cat. Kemudian Yeshua Hamasiah juga cat. Lalu kehilat itu kop. Jadi kalau menulis kehilat yang benar harusnya kehilat pakai kop. Karena ini ada artinya juga. Tentu Pak Ruby lebih mendalami ini ya, baik gematrianya maupun piktografinya, itu kan lain ini, arti piktografinya dan gematrianya juga berbeda ini huruf-huruf ini ya. Oke. Nah, di sini Yesus mengajarkan kewajiban kita adalah sedekah ya, tefilah dan sum. Kita akan lihat sedekah ini. Sedekah. Silakan Pak Victor baca ayat ini. Ada 3 ayat tentang sedekah itu. Boleh 2, 3, dan 4 di Matius pasal 6. Matius 6 ayat 2 sampai 4 ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi sedekah ini dikatakan apa yang diberi tangan kananmu jangan ditahu tangan kiri. Itu berbicara, ini kan tangan kanan dan tangan kiri itu berbicara tentang tangan kanan itu berarti sesuatu yang baik, itu harus dilakukan dengan tulus tanpa ada embel-embel. Kita lakukan semua untuk melayani sesama dan untuk melayani Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain, harapkan balasan dan sebagainya. Kita jangan mengharapkan itu karena itu datangnya dari Bapa Yahweh sendiri ya. Jadi jangan ditahu tangan kiri atau tangan kanan, itu memberi dengan tulus ikhlas ya. Ikhlas. Nah, kalau mereka di sini kalau memberi sedekah itu mereka dulu membunyikan trompet. Jadi orang tahu, makanya berbondong-bondong orang miskin datang itu kan. Nah, itu tradisi mereka. Itu salah. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, pertanyaan, apa arti kata sedekah itu? Kemudian dari mana sumber sedekah itu? Ini kita mau teliti kan, karena kita disuruh cari itu kan. Yesus kan di Matius 6 ayat 33 kan cari itu sedekah dengan teliti. Apa maknanya? Kapan itu diberikan? Nah, ini kita melihat apa arti kata sedekah. Dari mana sumber sedekah itu? Berapa besarnya sedekah? Kepada siapa diperuntukkan sedekah?
Apa dampak melakukan sedekah dan apa akibat tidak melakukan sedekah? Nah, arti kata sedekah ya kalau kita lihat dalam Strong tadi sudah sedikit ada penjelasan di awal tadi ya. Dalam Strong disebutnya begini. Walaupun memang diterjemahkan suatu kebenaran secara abstrak, itu juga moral, keadilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sudah satu kata. Jadi jangan lagi diterjemahkan ya. Seharusnya jangan diterjemahkan. Ini kebenaran dan sebagainya juga ya artinya. Nah, kemudian yang berikut itu arti kata sedekah. Sedekah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kita lihat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sedekah dikatakan begini, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat fitrah. Ini karena definisi dari mereka kan. Kemudian selamatan kenduri itu termasuk sedekah ya, karena memberi. Kemudian makanan bunga-bunga yang disajikan kepada roh halus itu termasuk sedekah, pemberian. Tapi pemberiannya dengan tulus ya, tapi kepada roh halus. Kemudian yang berikut ada sedekah dalam kamus Alkitab. Nah, dalam kamus Alkitab sedekah itu dijelaskan seperti ini ya, bahwa sedekah itu ada dalam perpuluhan. Nah, berarti kalau sudah ada perpuluhan tentu ada pembagiannya kan. Nah, di sini di Mamat 11 disebut pada tahun ketiga. Nanti kita akan belajar ini. Bagaimana cara perhitungan pembagian ya. Nah, sedekah dalam penjelasan sabda ya. Di sini dikatakan bahwa pada orang Romawi dan Yunani ini tidak dikenal kata ini ya. Hampir tidak dikenal. Jadi memang mereka tidak mengerti. Sehingga waktu mereka menerjemahkan kitab suci ini hilang ya. Karena dibilang itu tradisi Yahudi. Jadi kita tidak perlu lakukan. Lagi dia menciptakan satu kata yang disebut diakonia. Lalu diakonia tidak sama dengan sedekah. Beda. Jadi kita lihat sedekah dalam persepuluhan. Dari informasi ini ya. Kemudian berikutnya sedekah diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Tentu yang tergolong miskin. Nah pertanyaan, berapa besarnya sedekah dalam persepuluhan? Karena dia ada dalam persepuluhan kan? Tanya berapa besarnya sedekah itu? Berikutnya, apa kriteria dari orang miskin? Itu kita harus cari tahu nih yang disebut miskin itu apa sih? Nanti kita lihat. Ini yang dari penjelasan ini kita dapat kesimpulannya. Kedua, sedekah tidak dalam kosakata Yunani Romawi sehingga ini hilang dan tidak diajar lewat mimbar dalam gereja-gereja yang berpaham Helenisme dan Latinisme. Yang berpaham antisemitik, anti-Yahudi, anti-Torah. Mereka menganggap sedekah itu adalah tradisi Yahudi, bukan sebagai firman Yahweh. Sehingga mereka gereja berpaham Helenisme berpendapat itu tidak perlu dilakukan. Nah, jadi kalau dia mengatakan dia tidak perlu dilakukan, itu paham Helenisme itu kalau tidak mau melakukan sedekah. Ya. Faktanya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau iman tanpa perbuatan jelas mati ya. Ayatnya jelas ini. Jadi iman itu harus serta dengan perbuatan. Perbuatan apa? Silakan, Pak Sinaga baca lagi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yes. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, baru iman itu menjadi sempurna. Nah, perbuatan apa? Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah yang sangat penting adalah sedekah. Karena itu di urutan pertama yang diajarkan oleh dunia Yeshua Masya bagi kita. Nah, Yesus mengajarkan lewat khotbah di atas bukit, sedekah menempati urutan pertama dalam kewajiban agama Nasrani. Ya, itu sedekah, tefilah, dan sum. Ini yang kita akan bahas ke depan ya. Mudah-mudahan sedekah ini bisa, tapi saya kira sedekah tidak akan sampai tuntas malam ini. Tapi kita akan berusaha sebisa yang kita bagikan. Nah, yang perlu dicari jawaban dalam kitab suci besar adalah bagaimana standar sistem pembagian persepuluhan yang diajarkan Tanak. Tanak itu kan kependekan dari Torah, Nevim ini ayah, Nevim, Ketuvim, dan Besorah. Ya. Kemudian berapa besarnya sedekah dalam persepuluhan?
pertanyaan berikutnya, sudah tepatkah, benarkah praktek persepuluhan diajarkan gereja selama ini? Apakah sudah sesuai dengan standar yang diajarkan Tanak dan Besorah? Nah, terus apa kriteria orang miskin? Ini dari pertanyaan-pertanyaan muncul ya. Nah, untuk memahami hal tersebut di atas dengan baik dan benar, maka kita membaca pelajari Besorah yang berhubungan dengan ayat-ayatnya, persepuluhan. Teman-teman, nanti saya akan kirim tabel ya. Ini tolong nanti diisi selama sepekan ke depan, supaya minggu depan kita akan belajar bagaimana sedekah itu dilakukan, perpuluhan itu dilakukan. Ya, tabelnya nanti seperti ini. Nanti saya kirim ke Pak Robi, nanti silakan teman-teman mengisinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ayat Alkitabnya di mana, itu diberikan kepada siapa, tempat membawa perpuluhan kemana, diambil dari apa, waktu memberikan persepuluhan kapan, manfaat menggunakannya kapan. Ini ada ayat-ayatnya nanti. Ini ayat-ayat yang berhubungan dengan persepuluhan. Jadi ayat-ayat persepuluhan itu bukan Maliaki 3:1 saja ya, Maliaki 3:10, tapi banyak sekali ayat-ayat ini. Ini mulai dari Kejadian, Imamat, kemudian Bilangan, Ulangan. Nanti tolong teman-teman isi ini supaya benang merahnya tentang persepuluhan itu keluar nanti ya. Ini nanti akan saya bagikan ini. Tolong teman-teman diisi supaya saat kita membahas nanti minggu depan akan muncul hal-hal ini ya. Jadi benang merahnya nanti kelihatan. Itu nanti akan dibagikan. Silakan nanti teman-teman mengisi dan minggu depan kita akan isi sama-sama itu. Ya. Nah ini tapi kita lihat dampak sedekah tidak dalam kosakata karena dia tidak ada ya. Akhirnya merupakan hal yang asing. Lalu dampaknya tidak ada kata ini dalam terjemahan Alkitab Yunani. Kemudian akibatnya adalah hilang dalam pengajaran praktek gereja. Bukankah ini yang terjadi? Begitu kita mengajarkan sedekah, lalu mereka bilang, loh kamu sama yang di sebelah ya? Karena naskah Yunani itu hilang, tidak ada kata itu ya. Dalam tradisi mereka tidak ada, jadi itu diganti. Sama dengan nama Yahweh diganti. Ini dia. Jadi dampaknya terjemahan kitab itu tidak ada kata itu muncul. Padahal sebenarnya kata sedekah itu tidak boleh diterjemahkan. Ya. Harus ditulis sedekah. Seperti apa adanya. Supaya orang cari tahu. Apa sih makna sedekah itu, kapan, bagaimana, dan sebagainya. Ini tadi ya sedekah ya. Yang Efesus 5 ya, buah terang itu. Buah terang di sini dalam bahasa Inggris disebutnya, silakan Pak Alisan bantu kita nih, disebutnya apa ini dalam buah terang ini? Ini bahasa Inggris loh. Tidak ada kata sedekah di sini. Pak Alisan. Mana Pak? Mana Pak? Ini ya, ISP Pak, ISP dulu. ESV, Ya, for the fruit that the light produces consists of every form of goodness, righteousness, and truth. ya. Goodness ini kebaikan. Righteousness ini adalah kebenaran. Truth juga kebenaran. Nah itu kan bingung kan kalau kita melihat ini, karena tidak ada perbedaan yang hampir sama arti katanya ya. King James sama juga ya. Ya, sama Pak. Disebutnya buah roh dia kalau ada King James. Hampir sama. Ya. Tapi kalau bahasa Ibrani tadi kan membedakan ini ya. Kol tub, kol sedekah, dan emet. Itu dia kata yang berbeda ya. Dalam bahasa Ibrani ayat ini. Ini Hebrunya kan beda ya. Kol tub, kol sedekah, emet. Kan ini sama, hampir sama mana kebaikan, keadilan, kebenaran. Bahasa Inggris juga ya mirip-mirip sebenarnya. Tapi kalau bahasa Ibrani dia jelas berbeda. Kol tub, kol sedekah, emet. Kalau emet ini konsisten dalam bahasa Ibrani diterjemahkan kebenaran, harusnya kebenaran. Sedekah itu tidak boleh diterjemahkan lagi ya. Karena itu sudah satu kata. Kita mau ikut yang mana nih? Ajaran Yesus atau familidisme? Silakan teman-teman memilih. Ajaran Yesus atau Helenisme. Kalau Helenisme ya kita lanjut. Ajaran Yesus kita lanjut. Kalau Helenisme ya kita cari literatur Helenisme yang membenci itu ya. Helikopter, Pak. Ya tentu kalau kita mengikuti Yeshua, mari kita pelajari dan cari juknis sedekah dalam Tanak dan Besorah.
Nah, sedekah menurut Kamus Alkitab diharuskan memberi sedekah dari persepuluhan kepada orang asing, anak yatim dan janda pada tahun yang ketiga. Ini informasi awal ya. Nah, ini apa artinya? Mari kita cari pelajari mengenai sedekah dalam persepuluhan, diajarkan tanak dan bersolah. Kita lihat dulu sebentar ini sebelum kita akhiri ya pertemuan kali ini ya. Karena teman-teman mengisi dulu tabel itu, yang tabel itu kita akan pelajari minggu depan. Kegagalan dalam pembagian persepuluhan. Orang Yahudi gagal dalam mempraktekkan pembagian persepuluhan. Maliaki 3, 9-6. Silakan Pak Cinta baca nih. Bahwasanya aku, Yahweh, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Maaf ini belum Firman Yahweh semesta. Karena dari terjemahan ILT ya, maaf ini belum diganti Alibabanya nih. Firman Yahweh semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Elohim? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Nah, ya, kamu seluruh bangsa. Kita lihat ini yang sejak zaman nenek moyangmu kamu nyimpang dari ketetapanku. Nah, mari kita lihat ini ketetapanku ini apa dalam ayat ke-7. Disebut di sini kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dalam bahasa Inggris sebutnya ordinance. Ordinance apa Pak Alison? Ordinances, ketetapan. Ketetapan ya? Ya. Oke, ketetapan. Sekarang mari kita lihat dalam bahasa Ibrani. Dia mengatakan mekukai. Jadi mekukai. Ini CH ya. Mekukai. Mekukai. Mekukai itu dari kata mekukai itu dari kata kak. Sedangkan kak dalam Strong Bible itu dari dia H2760. Silakan Pak Alisan menerang. Oh, agak kecil. Bisa Pak Alisan kelihatan ini? Walaupun agak kecil. Bisa lihat Pak. Ya, silakan. Yang mana yang merah? Ya. Cock. Prescribed portion. Ya. Porsi yang telah ditentukan. Ya. Kalau kami ya di bidang medis ya, dalam menulis resep itu dia ada resep itu prescribe. Jadi misalnya paracetamol 15 biji 3x1 itu dia prescribe itu. Jadi ada sistem pembagian. Jadi porsi pembagian dalam hal apa di ayat ini ya? Jadi Bapak itu telah menetapkan pembagian dalam hal apa? Kalau kita lihat di situ dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi sudah ketetapan untuk sistem pembagiannya. Nah di sini katakan sejak zaman nenek moyang bangsa Israel, mereka menyimpang dan tidak memelihara ketetapan ini dan undang-undang ketentuan Yahweh ini tentang pembagian dan persepuluhan. Ya, sejak zaman nenek moyang mereka tidak melakukan. Ya, kapan? Ya, Torah diberikan kepada Moses di Gunung Sinai. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, aturan tentang pertanian mestinya mereka orang Israel melakukan mentaati ketika sudah mulai masuk tanah Kanaan, saat mulai menggarap tanah tersebut, tapi aturan ini tidak mereka lakukan, mereka langgar. Nah, kita lihat aturan tentang tanah ini. Aturan tentang tanah, silakan ini dibaca ya, ini dia. Silakan Pak Andre baca lagi. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ini ayatnya sama ya. Sama. Yahweh berfirman kepada Moses di Gunung Sinai,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Yahweh. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, jadi kita lihat SOP tanah lahan pertanian ya, ini ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini digarap ya. Kemudian di sini tidak. Kalau teman-teman membaca ini mengingatkan apa nih? Mengingatkan Sabat, umur dunia. Umur dunia 6.000 tahun digarap. umur dunia. 6.000 tahun digarap, 1 tahun itu tidak digarap. Di sini berbicara tentang kerajaan 1.000 tahun ya. Di akhir sini baru kita masuk dalam kekekalan ya. Oke. Ini berbicara tentang berbicara tentang umur dunia ya. Oke, di sini dikatakan tahun Sabat tidak ditaburi. Jadi kita lihat bahwa di sini ada siklus nanti ya. Ini nanti minggu depan kita akan belajar. Ada siklus di sini seperti ini di pembagiannya. Nah, kita lihat waktu mereka keluar dari Mesir, mereka di Gunung Sinai menerima Torah. Itu disebut Beresit, Semot, dan Bamidbar. Itu terdiri dari ini ya, Torah, Tau, Wow, Res, He, itu 611. Tambah 2 hukum utama berarti 613. Ini terbagi 2. 248 hukum positif dan 365 hukum negatif. Nah, waktu mereka keluar tanah Kanaan, ini mereka tidak lakukan. Kenapa? Waktu dia masuk dia perang terus. Ya. Lupa dia lakukan. Tidak dilakukan ini. Nah, apa dampaknya? Dia kan gagal melakukan tuh. Ini gimana itu? Kita baca ayat ini. Silakan, Pak Sinaga. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di Syamaim, sama seperti yang diberitahukan kepada Mose ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, jadi apa yang dilakukan Mose itulah contoh ya. Ini dia. Silakan lagi. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, apapun yang ditunjukkan oleh Mose itulah contoh ya. Contoh. Dan apa yang terjadi nanti di dunia ini. Nah, aturan tentang tanah kan ada seperti ini. Nanti minggu depan kita akan belajar ini ya. Jadi kita lihat di sini bahwa, nah ini dia. Kesimpulan ini yang kita lihat sini, siklus ini. Gagalnya bangsa Israel melakukan siklus tahun Sabat ini atas tanah selama 490 tahun saat masuk berada di tanah Kanan, sebab mereka harus menebus dengan dibuang ke Babel selama 70 tahun. tahun. 70 kali 7 sama dengan 90 dibagi 7 sama dengan 70 tahun. 70. Mereka dibuang di Babel itu menebus karena dia tidak melakukan istirahat pada tanah itu. Nah, jadi kita lihat bahwa nanti ada sistem pembagiannya itu ya. Jadi tidak semua persembahan persepuluhan itu buat imam saja, Lewi dan imam ya. Tapi ada pembagian orang Lewi, kemudian diuntukkan orang asing, anak yatim dan janda ya. Nanti di perpuluhan tadi ya. Nanti kalau teman-teman sudah isi yang tabel tadi akan paham. Jadi Israel ini gagal melakukan sistem pembagian persepuluhan ini saat masuk tanah Kanaan. Itu sebabnya mereka dibuang ke Babel oleh Yahweh selama 70 tahun ya. 490 begitu sama dengan 70 tahun. Nah, kegagalan ini bisa teman-teman lihat di
dua raja-raja 4 ya. Dua raja-raja 4. Dua Dok, raja, dua raja-raja 4. Dok. Kegagalannya di situ. Dicatat ya. Oke, silakan. Yang menemukan itu Dok. silakan. Dua raja-raja pasal 4 ayat 1. Yang peristiwa seorang janda itu yang dibuat mujizat oleh Elisa. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah ini dia, istri seorang nabi itu sampai tidak punya apa-apa di rumah. Sampai mungkin sepertinya mau makan pun dia utang di sini. Akhirnya datang debt collector, dia mengambil anaknya menjadi jaminan. Padahal ini istri seorang nabi loh. Karena praktiknya waktu itu mereka melakukan persembahan persepuluhan. Ada mereka lakukan. Tapi kenapa mereka tidak diberi, janda ini tidak diberikan para janda nabi? Ya karena mereka tidak melakukan sistem pembagian itu. Nah itu sebabnya Yesua sampai pelayanan Adoni Yesua pun orang-orang Farisi dan ahli kitab itu dibilang kamu menelan rumah janda-janda. Itu diingatkan itu ya. Berarti mereka tidak melakukan sistem pembagian itu. Makanya di Lukas dia katakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, betul. Nah, jadi sebagai orang Israel jadi orang Israel ini bukan teladan kita dalam hal menerapkan standar operasional produksi tentang perpuluhan. Jadi bukan Israel contoh kita, kitab suci lah, jadi Tanak lah dan contoh dan Besorah ya. Gereja berpaham ini gagal melakukan sistem ini. Gereja berpaham Hebrew Roots yang baik dan benar mestinya berhasil melakukan ini. Tentu kita belajar bersama-sama nantinya. Oke. Jadi sejak tahun ini memang mereka melakukan itu. Jadi dalam hal ini mereka pembagiannya di sini mekukai sistem pembagian mereka tidak lakukan. Nah sampai pelayanan adanya Yeshua Masya orang Farisi dan ahli Taurat juga masih gagal sehingga dia menghardik ini kan. Di sini katakan kamu menelan rumah janda-janda. Salah satu ayatnya silakan Pak Sinaga baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Apakah dengan doa panjang-panjang itu Tuhan mendengar? Tidak juga. Ya kan? Kadang-kadang kita berdoa kan supaya Tuhan memberkati janda-janda miskin. Kita berdoa, tapi justru kita disuruh melakukan, kita tidak mau melakukan, hanya kita berdoa saja. Apa gunanya doa seperti itu ya? Oke. Markus sama, Lukas juga sama ya, ayatnya sama. Menelan rumah janda-janda. Ayat ini dia berjelaskan lebih ya sama. Menelan rumah janda-janda. Nah, ini kan kata yang kasar lah. Bagaimana mungkin kita bisa menelan rumah ya? Rumahnya itu kan terdiri dari batu, ya kalau dulu kan kayu ya, atau perumbia, atau kalau yang di sana pakai tanah itu kan, karena daerah panas gitu kan. Dia memakai tanah yang dibentuk jadi dinding rumah dan atap gitu. Bagaimana mungkin itu mau ditelan? Kan bukan itu maksudnya ini. Itu kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak diberikan hak-hak mereka. Nah, murid-murid juga hampir gagal ini. Kisah Rasul 6 ayat 1. Silakan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Ya, dalam pelayanan murid-murid awal pun, sistem pembagian ini hampir gagal dilakukan. Karena ada kuluhan itu. Akhirnya diutuslah tua-tua waktu itu ya. Lalu itu diutus untuk mengatur itu. Hampir juga mereka gagal. Ya.
Jadi persepuluhan itu jangan ikuti kegagalan orang Yahudi dan para orang Parisi dan ahli Torah, Alkitab. Ikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam Tanak, Torah, Nepin, dan Ketupim. Dan Besorah dalam ketetapan Yahweh dalam pembagian. Jadi kita jangan tiru mereka. Ya. Karena kalau kita meniru mereka kan, mereka adalah perpuluhan pertama, nanti perpuluhan kedua, perpuluhan ketiga. Wah itu kan bukan begitu maksudnya, itu karena gagal mereka melakukan sistem pembagian, akhirnya timbul tadi janda itu, sampai janda anaknya mau diambil jadi jaminan. Jadi itu memang mereka sudah gagal dalam hal ini ya, dalam hal sistem pembagian. Ya mungkin di bagian yang lain ada mereka. Beri contoh misalnya dalam hal tefilah, soal pembagian jam itu kita perlu ikuti karena itu dia betul. Tapi ada beberapa bagian yang seperti pembagian ini mereka tidak tepat. Nah, jadi jangan kita baca literatur mereka ke arah itu, nanti kita salah sama lagi dengan mereka. Ini tabel ayat persepuluhan dalam Tanak dan Besorah. Nanti ini akan dibagikan ya. Silakan teman-teman nanti isi, baru nanti kita akan lanjutkan berikutnya ya. Nanti kita akan poin 5 ini kita akan lanjutkan minggu depan ya. Karena jangan terlalu panjang juga teman-teman. Nanti kalau terlalu panjang jadi tidak masuk mana. Oke. Nanti kita poin kelima ini kita lanjutkan di minggu depan ya. Saya kira demikian. Bapak yang memberkati kita semua. Haleluya.
yang ditulis dalam huruf tet, bet, yod, lamet, he. Di kitab Kolose